Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di tangan saya sekarang ada Mobvoi TicWatch GTX. Ini adalah smartwatch di bawah 1 juta dari Mobvoi. Seri TicWatch ya. Bagi yang udah tahu mungkin lebih mengenal TicWatch itu menggunakan Wear OS. Nah, ini yang di bawah 1 jutanya belum menggunakan Wear OS. Smartwatch ini tuh dibanderol di harga 900.000 ya, kembali 1.000. Saya penasaran aja kenapa harganya lumayan tinggi, tapi kalau lihat dari fiturnya itu terbilang minim. Jadi sebenarnya Mobvoi di TicWatch GTX ini jualannya apa sih? Yuk kita bahas. Boxnya saya suka, ini simple ya, dan juga jarang banget nih ada smartwatch yang ngasih bantalan kayak gini. Dalam paket penjualan juga simple, hanya ada satu TicWatch GTX, kemudian satu buah charger yang masih menggunakan 2 pin magnetik, yang kualitas chargernya sih so-so ya, biasa aja untuk harga 900.000, dan satu buah buku manual. TicWatch GTX ini udah saya pakai kurang lebih 4 hari, dan selama 4 hari penggunaan TicWatch GTX ini nyaman banget. Bahkan saya berani bilang di TicWatch GTX ini kenapa harganya mahal, karena material yang digunakan di TicWatch GTX ini solid dan juga berkelas. Ini lebih bagus daripada smartwatch lain di harga 900 ribuan. Kita mulai dari bagian kaca. Ini kacanya bagus dan terasa solid, kuat juga ya. Tapi gak ada keterangan ini jenis kacanya apa. But sayang sekali kacanya belum anti fingerprint, jadi gampang banget meninggalkan bekas sidik jari. 900.000 loh, sayang sekali ya. Kita move on ke bagian frame. Nah, baru di sini kerasa mahalnya. Jadi frame yang digunakan di TicWatch GTX ini kualitas aluminiumnya tuh berkelas ya. Kalau saya pegang kemudian saya bandingkan dengan smartwatch lain di harga yang sama, ini cakep banget. Metalnya bukan metal murahan. Kemudian saya juga suka dengan desain di bagian atasnya yang dikasih angka menit seperti ini. Ini menambah kesan laki banget ya. Tombol yang atas ini ada chrome berwarna merah ya, garis warna merah kayak gini. Ini detail yang kecil tapi menambah kesan estetik juga. Dan yang bawah biasa aja polosan. Feel ngeklik di kedua tombolnya nyaman, kliki. Di bagian samping kiri kosongan aja. Dan tampilan belakangnya seperti ini, materialnya menggunakan PC ya, plastik, jadi frame metalnya tuh beneran bagian sampingnya aja nih. Tapi plastik yang digunakan di TicWatch GTX ini sekali lagi bagus. Kita pindah ke sisi strap. Nah, ini juga material strapnya tuh dari rubber ya. Dan kalau saya rasakan ini hampir mirip dengan kualitas strap yang ada di Amazfit GTR 3 series. Ini salah satu yang paling bagus di harga 1 juta, serius. Ini tuh nyaman banget, feel-nya kerasa mahalnya dan juga lumayan tebal. Di bagian dalamnya di sini ada bantalan-bantalan kayak gini, jadi ini bakalan tetap nyaman ya meskipun tangan kita basah atau berkeringat. By the way, ukuran strapnya di sini 22 mm ya, dan udah menggunakan sistem quick release juga. Jadi kalau pengen gonta-ganti strap ini gampang banget sih. Di bagian strapnya tidak ada branding Mobvoi sama sekali ya, atau TicWatch. Ya, brandingnya cuma ada di bagian bawah, jadi gak bakal ketahuan nih jam tangannya apa. Well, saya bicara panjang lebar ya di sisi desain dan juga material di TicWatch GTX ini. Karena menurut saya memang jualan utama di smartwatch ini tuh ya material dan juga desainnya. Diameter TicWatch GTX ini lumayan tinggi ya, 48,80. Kemudian ketebalannya 12,14 mm ya, standar ya, gak termasuk tipis dan gak termasuk bulky juga. Dan bobotnya lumayan 57 gram. Sekali lagi bobotnya yang seperti itu tuh karena material yang digunakan di TicWatch GTX ini bagus. Tapi saya ngerasa aneh, meskipun 48 mm pas saya pakai ngerasa nggak terlalu kegedean, nggak kayak kemarin waktu menggunakan GT Runner ya, sama kan itu 48 mm, itu tuh kerasa kegedean banget. Tapi di sini di TicWatch GTX mungkin karena desainnya ini nggak nyambung ya, jadi kerasa pas-pas aja ini di tangan saya. Salah satu yang saya sayangkan di TicWatch GTX ini di harga 900.000 itu ya bagian layar ya. Jadi masih menggunakan panel TFT dengan ukuran yang terbilang kecil 1,28 inci. Begitupun juga dengan resolusinya
terbilang rendah ya, 240 kali 240 pixel. Jadi bagi teman-teman yang mengharapkan kualitas layar yang wah di harga 900.000, kubur dalam-dalam karena ini so-so ya, kualitas layarnya biasa-biasa aja. Kemudian saya juga menyayangkan di sisi UI, ini tuh minim banget. Kalau kita tarik dari atas akan masuk ke quick setting. Nah, ini dia quick settingnya seperti ini, cuman ada do not disturb, kemudian baterai saver, dan juga ini find phone ya. Kemudian ada satu icon setting. Nah, kalau kita masuk di bagian settingnya juga minimalis. Hanya ada brightness adjust, di sini tidak ada auto brightness ya. Dan untuk levelnya ada sampai 4 level. Tapi untuk penggunaan di luar ini lumayan ya, masih terlihat jelas. Kemudian ada reset, power off, dan juga about. Itu yang ada di bagian pengaturannya, sangat minim. Kemudian kalau kita tarik dari bawah akan masuk ke notifikasi yang tampilannya sekali lagi minimalis. Fontnya juga font mesin tik ya. Kemudian kalau kita geser dari kanan atau kiri akan masuk ke bagian widget. Tampilan widgetnya seperti ini. Yang pertama ada pedometer, kemudian kalori yang terbakar, dan juga distance ya. Untuk pedometernya saya suka karena ini akurat. Saya bawa naik kendaraan juga aman-aman aja. Selanjutnya ada exercise, weather. Di sini ada 3 hari ya prediksinya. Kemudian ada timer, stopwatch, sleep tracker yang belum pernah saya pakai karena lumayan gede ya. Jadi gak nyaman kalau dipakai tidur. Dan ini dia heart rate monitoring. Untuk masuk ke menu, klik tombol atas, tampilan menunya atau aplikasinya seperti ini. Ini hanya ada satu tampilan, list, dan scrolling di layarnya lumayan nyaman. Dan tombol yang bawah berfungsi sebagai tombol shortcut ke exercise. Nah, jumlah olahraga yang didukung di TicWatch GTX ini ada sebanyak 14 mode olahraga. Dan di sini yang saya suka itu IP ratingnya memang IP68 ya, tapi mereka berani ngeklaim GTX ini aman di bawah berenang. Bahkan mereka selipkan nih di jenis olahraganya ada swimming. Dan yang saya sayangkan di workoutnya itu kita tidak bisa mengatur goal. Yang nanya GPS, TicWatch GTX ini belum support GPS. Dan untuk jumlah watch face defaultnya terbilang sedikit ya, hanya ada 4 watch face ditambah 1 additional. Jadi kalau kita pengen nambahin watch face yang baru itu ya bakalan tetap ya, slotnya total cuman ada 5. Bakalan ada yang terhapus yang baru aja kita tambahkan sebelumnya. Dan watch face yang tersedia di aplikasi Movoy itu ada banyak, ada sekitar 100 watch face yang tersedia secara gratis. Dan bagi teman-teman yang pengen custom watch face juga, ini udah support ya menggunakan foto dari galeri. Sekarang kita masuk ke fitur kesehatan yang ada di TicWatch GTX ini. Seperti yang udah saya bilang di awal, memang fitur kesehatannya bisa dikatakan tertinggal ya, karena cuma ada 2 sih. Yang pertama di sini ada Tic Pulse, ini tuh heart rate monitoring. Yang kalau saya tes ya, kualitas heart rate monitoring di TicWatch GTX ini memang bagus, terbilang akurat. Dan juga bisa di set ke all day. Yang kedua ada Tic Sleep, jadi mereka punya nama-nama sendiri. Dan seperti yang udah saya bilang tadi, untuk sleep trackernya belum saya coba. Karena kurang nyaman aja nih dipakai tidur yang ukurannya besar. Belum ada SPO2, belum ada breath training juga. Tapi fitur-fitur Excel lainnya seperti musik controller di sini udah support. Dan sayang sekali kita tidak bisa mengatur volumenya langsung. Kemudian ada stopwatch juga. Next ada timer, weather yang prediksinya 3 hari ke depan. Kemudian flashlight dan juga find my phone. Dan yang terakhir, baterai yang ditanamkan oleh Movoy di TicWatch GTX ini adalah sebesar 200 mAh. Pengalaman penggunaan saya ini terbilang irit ya, bisa sampai 10 hari sih kayaknya. Jadi bagi teman-teman yang meragukan kualitas baterai di TicWatch ini salah, meskipun 200 mAh ternyata awet. Oke, saya rasa itu aja video review saya di Movoy TicWatch GTX. Bagi teman-teman yang pengen beli TicWatch GTX ini, pertimbangkan baik-baik. Karena jualan utamanya menurut saya bukan di fitur dan juga layar. Ini lebih ke material dan juga desain. Materialnya cakep, itu yang membuat dia mahal. Dan bagi teman-teman yang kebetulan pakai TicWatch GTX ini juga, boleh ya share pengalamannya di kolom komentar. Atau punya opini lain seputar TicWatch GTX ini, boleh banget ya tulis di kolom komentar.
Dan seperti biasa, mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian informasi di smartwatch ini. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.